Orang tua kami, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam melaksanakan ibadah salat fardu yang 5 kali dalam sehari kita laksanakan, kita perlu memahami bersama ada beberapa syarat-syarat wajib dalam melaksanakan ibadah salat. Apa syarat yang pertama? Yaitu wajib kita beragama Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhai adalah agama Islam. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat mempertanyakan kepada Rasulullah mengenai tentang apa itu Islam. Di dalam hadis Arba'in Imam An-Nawawi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai tentang Islam itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa dikatakan 2 kalimat syahadat? Karena yang pertama ada namanya syahadat tauhid, yang kedua ada namanya syahadat Rasul, yang sering kita ucapkan di dalam melaksanakan ibadah salat, baik itu di tahiyat awal maupun di tahiyat akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Yang keempat, menunaikan atau membayarkan zakat fitrahnya kita. Dan yang kelima adalah menunaikan ibadah haji bagi yang tergolong kepada mampu. Kenapa yang kelima ini adalah merupakan ibadah haji bagi yang mampu? Karena tak semuanya terkadang pergi ke tanah suci ini bisa mampu. Kenapa Ustaz? Berangkat ibadah haji itu bukanlah dalam hal kemampuan soal masalah ekonomi, tetapi istita'ahnya itu dalam segi kemampuan fisik kita dalam beribadah haji di tanah suci. Tak bisa dalam hanya ucapan saja membacakan kalimat talbiyah, membacakan kalimat zikir, tetapi fisik kita pun perlu kita untuk menguatkannya nanti dalam beribadah kepada Allah di tanah suci. Jadi makanya menunaikan ibadah haji bagi yang mampu itu harus memiliki 2 hal. Mampu dalam keadaan ekonomi, mampu kita dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang paling tidaknya terakhir adalah merupakan sohu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud sohu itu apa? Panggilan Allah. Sebab kenapa panggilan Allah itu ada 3 hal. Pertama, panggilan melaksanakan ibadah salat. Yang kedua, panggilan Allah
untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Yang ketiga adalah panggilan daripada yang namanya kematian. Dan itulah pasti datang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita keseluruhan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Islamu yuhdimu ma kana qablahu." Islam itu adalah menghapuskan segala kejahatan yang telah ada sebelum Islam. Maksudnya yang dilakukan seseorang sebelum Islam. Di dalam sebuah hadis Rasulullah yang lainnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasallama li Hakim bin Huzam, aslamta ala ma aslafta min khair. Beliau berkata kepada Hakim bin Huzam, engkau Islam atas amal kebaikanmu yang telah lalu. Syarat wajib melaksanakan ibadah salat itu yang kedua adalah suci dari haid, suci dari nifas. Ini terkhusus kepada bagi seorang kaum perempuan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaish, idza aqbalatil haidatu qada'is salah. Beliau berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaish, apabila datang haidmu maka tinggalkanlah salatmu. Berarti syarat wajib melaksanakan ibadah salat itu kita harus dari bersih, kesucian bagi diri kita. Tidak boleh kita ini dalam keadaan kotor atau dalam keadaan sedang berhadas besar. Tak boleh melaksanakan ibadah salat kalau kita belum bersih. Berarti menunggu bersih dulu kita baru kita melaksanakan ibadah salat. Dalam artian bersih di sini bersih dari yang namanya tak datang haid. Jadi kalau perempuan itu paling tidaknya haidnya, baik itu jaraknya kadang ada seminggu 7 hari, ada 10 hari, kadang ada 15 hari, dan ada kadang melebihi daripada 15 hari bagi orang yang ketika datangnya haid kepada dirinya. Syarat wajib yang selanjutnya adalah berakal. Orang yang tidak berakal tidak diwajibkan salat. Kata Rasul, ada 3 golongan orang yang tak diwajibkan melaksanakan salat. Pertama, orang yang tertidur sampai ia terbangun. Yang kedua, anak kecil sampai ia balik. Yang ketiga adalah orang yang gila, alias orang yang tak berakal, tak wajib melaksanakan ibadah salat. Jadi kalau kayak macam kita ni pula tanah ada lagi nanti 3 ni lagi. Tidak bukan, anak kecil pun bukan, gila apa lagi. Yang sudah mukallafnya kita ini, maka diwajibkan bagi kita untuk melaksanakan ibadah salat yang Allah wajibkan dan perintahkan kepada kita. Yang keempat adalah baligh, atau sudah mencapai daripada kedewasaan bagi dirinya. Cukup berusia 15 tahun, atau bagi seorang laki-laki kalau menandakan dirinya itu sudah baligh adalah ketika dia sudah keluar spermanya akibat daripada mimpi basahnya. Bagi seorang perempuan sudah datang menstruasinya atau darah haidnya, dan itulah menunjukkan dirinya itu sudah mulai datang kebalighannya.
Dan selanjutnya adalah telah sampai dakwah, perintah bagi dirinya untuk menunaikan daripada ibadah, melaksanakan ibadah salat yang wajib yang Allah perintahkan bagi dirinya.